Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nah di video sebelumnya ini kami sudah menyemai, kemudian sampai memindahkan ke lahan, dan ada juga beberapa tanaman yang kami tanam dalam satu pot besar yang berisi 13 tanaman cabai. Nah, karena ada beberapa yang mati, jadi hanya tinggal 10 cabai. Nah, sekarang saya akan mengupdate mulai dari awal perawatan tanaman cabai yang kami tanam di dalam pot sampai panen. Nah, ini adalah tanaman cabainya yang kami tanam di dalam pot yang berisi 13 pohon. Ini tanamannya sudah kami pruning, dan kondisinya ini ada beberapa daun yang ada yang berlubang, dan ada juga tanaman cabai yang masih kurus. Nah, ini kami akan melakukan perawatan dengan menyiramkan pupuk organik cair yang kami buat sendiri setiap 2 hari sekali. Nah, di dalam satu pot besar ini ada 2 perlakuan yang berbeda. Ada 5 tanaman cabai yang kami biarkan tinggi, dan ada juga yang kami pruning sehingga tanaman cabainya menjadi lebih pendek. Selain dengan menggunakan pupuk organik cair untuk menyiram tanaman ini kami juga memberikan nutrisi tambahan dengan menggunakan MSG, dan juga menggunakan beberapa bahan untuk mencegah dan juga mengobati tanaman cabai ini dari hama dan juga penyakit. Nah, ini kami juga memberikan limbah jamu, tapi ini limbah jamu yang sudah kering, gunanya untuk mencegah tanaman cabai ini dari hama, terutama yang muncul dari tanah. Nah, ini tanaman cabainya kami perlu pindahkan karena mengingat musim hujan, jadi kami harus mencarikan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan tanaman cabai ini. Nah, untuk beberapa tanaman yang tinggi yang tidak kami pruning, ini kami perlu berikan penyangga agar tidak roboh, terutama saat terkena air hujan. Nah, untuk tanaman cabai yang sudah tinggi, ini sudah mulai menunjukkan bakal bunga. Sekarang kita lihat bagian yang dipruning. Untuk yang dipruning, ini cabang-cabang yang muncul, ini sudah mulai tumbuh lebih tinggi. Nah, tetapi untuk yang dipruning, ini ada beberapa kendala. Yakni di sini daunnya sudah mulai terlihat keriting. Nah, ketika kita bicara tentang tanaman cabai, memang yang terlintas dalam pikiran kita hasil yang bagus, yang banyak, dan juga hama serta penyakitnya yang begitu kompleks. Nah, berhubung tanaman cabai yang kami tanam ini juga sudah mengalami tanda-tanda seperti keriting daun, jadi ini kami akan memberikan beberapa perlakuan untuk pencegahan dan juga pengobatan. Nah, untuk mengobati keriting daun, ini kami juga sebelumnya sudah memberikan tips bagi teman-teman semuanya. Dan sekarang kami akan mempraktekkan langsung. Kalau di video sebelumnya ini kami sudah mencoba dengan menggunakan kunyit, dan alhamdulillah berhasil. Nah, untuk tanaman yang cukup banyak yang ada di dalam satu pot berisi 10 seperti ini, dengan tingkat kelembapan yang tinggi dan juga jarak tanam yang terlalu padat, ini kami akan memberikan tambahan untuk mengobati tanaman dari keriting cabai dengan menggunakan limbah jamu. Jadi kami tambahkan kunyit yang lebih banyak dan juga limbah jamu yang kami dapatkan dari tukang jamu, yang ini harganya sangat murah karena biasanya penjual jamu itu ampasnya hanya dibuang. Jadi kami manfaatkan dan kami ambil untuk dijadikan sebagai pupuk.
Ini sekarang sudah 3 hari setelah pemberian limbah jamu pada tanaman cabai kami. Sekarang bisa teman-teman lihat untuk di bagian pucuknya ini sudah mulai membaik, sedangkan untuk bagian daun yang tadinya keriting ini memang sengaja tidak kami pangkas untuk membandingkan. Nah, ini beberapa daun juga sudah mulai membaik dengan daun baru yang sangat hijau dan juga sangat subur. Meski ada juga yang tidak terserang untuk bagian yang kami pruning, seperti halnya pada yang sudah tinggi. Nah, agar tanaman cabai yang sudah tinggi ini yang kami ikatkan pada pralon penyangga, ini tidak tertular dengan penyakit keriting yang ada di bawah. Ini kami segera berikan limbah jamu. Nah, mungkin bagi teman-teman masih ada yang bertanya, apakah benar limbah jamu ini bisa mengobati keriting daun? Nah, ini sekarang saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Untuk di bagian bawah, bisa dilihat ini banyak sekali limbah jamu yang kami sebarkan di permukaan tanah. Seiring berjalannya waktu, limbah jamu ini juga akan menjadi kompos. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada serabut putih, serabut halus di bagian di setiap tanaman cabai. Nah, ini jadi proses kerja dari limbah jamu ini. Tanaman-tanaman cabai ini sudah menyerap nutrisi dari limbah jamu yang kami berikan. Nah, selang 5 hari, ini tanaman cabai kami sudah bisa dibilang 90% sudah kembali normal, sudah subur kembali, meski masih ada beberapa daun yang keriting. Dan ini juga sudah mulai banyak yang muncul bakal bunga, bahkan ada juga yang sudah mulai muncul bakal buahnya. Nah, setelah semua daun-daun yang keriting ini kembali normal, lalu langkah berikutnya yang kami lakukan adalah dengan memberikan perlakuan yang baru lagi, yakni dengan selalu mengontrol tanaman dan juga kondisi media tanam. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di bagian media tanamnya, limbah jamu ini sudah mulai sedikit membusuk karena terkena hujan dan juga proses alamiahnya. Ini di sini ada 2 bakal bunga yang rontok. Jadi limbah jamu ini juga bisa membantu tanaman dari kerontokan. Nah, langkah berikutnya agar tanaman ini tetap sehat adalah dengan menghilangkan jamur yang ada di bagian bawah seandainya muncul, karena dengan kelembapan yang sangat tinggi, karena limbah jamu yang kami gunakan adalah limbah jamu yang masih basah. Caranya dengan meminggirkan limbah jamu yang terlalu menempel pada batang tanaman, karena proses penyembuhan dari keriting daun ini sudah bisa dibilang sudah selesai. Jadi kelembapan yang terlalu tinggi ini nanti justru akan bisa mengganggu tanaman terkena jamur dan juga bakteri dari media tanam. Jadi kita pinggirkan limbah jamunya, kemudian kita beri dengan tembakau. Nah, fungsi dari tembakau ini adalah untuk meminimalisir atau menghindari hama, jamur, dan juga bakteri dari media tanam. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan adalah pemangkasan pada daun-daun tua dan juga tunas-tunas air di bagian batang bagian bawah. Karena saat tanaman cabai ini sudah mulai berbunga dan sudah siap untuk berbuah, ini nutrisinya harus lengkap dan juga harus banyak.
sehingga buahnya bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi ini kami kurangi daun-daunnya dan juga tunas air. Ini yang kecil. Kemudian untuk tunas air yang sudah cukup tinggi ini kami sengaja tidak kami pangkas, karena melihat dari batangnya ini insya Allah tunas air ini bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian perawatan yang terakhir saat tanaman cabai sudah mulai berbunga, ini kita rajin membersihkan gulma dan juga memberikan pupuk tambahan untuk masa generatif. Nah, kami memanfaatkan beberapa limbah dapur dan kami jadikan sebagai pupuk. Di video sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat NPK cair. Jadi kami langsung praktekkan ke tanaman cabai ini dengan memanfaatkan kopi, kemudian kulit pisang dan juga cangkang telur. Karena di musim hujan seperti ini tanaman cabai memang harus benar-benar fit. Jadi kebutuhan mineralnya harus benar-benar terpenuhi, terutama kalium dan juga fosfor, sehingga buahnya bisa tumbuh dengan bagus dan juga banyak. Nah, ini sudah mulai banyak, alhamdulillah, tinggal menunggu buahnya lebih besar dan saat panen. Nah, teman-teman, demikianlah perawatan tanaman cabai yang bisa kami berikan, beberapa langkah-langkah perawatan yang bisa dibilang sangat ekstrim, terutama saat mengatasi keriting daun, kemudian hama, dan juga kerontokan bunga dan buah. Jadi untuk mengatasi dan juga mengobati tanaman dari berbagai hama dan juga penyakit, kita harus tahu terlebih dahulu jenis penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Nah, sebagian memang bermula dari media tanam atau tanah. Jadi ini kami lakukan langsung pada tanah. Tapi bisa juga limbah jamu ini kita ambil sarinya, kemudian kita semprotkan kepada tanaman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa pula selalu kami ingatkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita kerjakan. Cukup sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.